Bapak Direktur, apa izin kita bisa mulai atau bagaimana Pak Direktur? Bisa kita mulai? Oke Pak Kapus, silakan kalau Oh ya, baik, terima kasih. Ibu Vivin, silakan. Ini benar. Ibu pesan. Ya, selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai kegiatan atau acara peluncuran website P3M dan sosialisasi program-program kerja dari P3M. Ya, yang pertama, selamat bergabung Bapak Direktur Politani, Bapak Thomas Lapenangga, Ibu Wadir Bidang Kerjasama Ibu Melinda Muata, serta Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan sehingga dapat bergabung pada acara kami via Zoom pada siang ini. Dan acara yang pertama, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Direktur untuk membuka acara kegiatan pada siang hari ini. Kepada Bapak Direktur, kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu acara. Berarti ini harus di sini dulu ya. Halo, ya malam ya. Parkir. Pertama-tama saya ingin sampaikan ya Pak, kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di saat ya kita sama-sama dilanda masalah COVID ya yang sangat membatasi kegiatan-kegiatan teman-teman atau kita semua, tetapi dengan situasi ini teman-teman dari P3M, Pak Kapus dan teman-teman masih berupaya, masih berkesempatan ya untuk meluncing ya peluncuran ini website untuk unit P3M Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di website ini ada memuat sekitar ya 8 kegiatan yang bisa teman-teman sekalian bergabung di sana ya. Mulai dari sistem informasi sampai dengan ya reward hasil publikasi ya karya ilmiah. Dan terus terang kami unsur pimpinan, saya dan teman-teman Wadir 1 sampai dengan Wadir 4, kita semua ingin mengajak ya teman-teman di kampus yang kita sama-sama cintai ini untuk marilah kita berkolaborasi mencari ya solusi dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk kelengkapan ya, kelengkapan kita sendiri sebagai dosen, kelengkapan untuk teman-teman yang sebagai ya tenaga administrasi, dan yang paling penting kelengkapan kita untuk ya melayani anak-anak kita yang studi di kampus ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat apresiasi untuk teman-teman di P3M, Pak Kapus dan tim pendukungnya, ada Ibu Vivin, ada Pak Basri ya. Mungkin ada teman-teman lain yang tidak sempat saya sebutkan ya, mohon maaf ya. Tapi saya yakin
Saya yakin bahwa semangat kita ya, karena ke depan kita, kampus kita ya, paling tidak akan didorong untuk disejajarkan dengan teman-teman kita yang lain. Ya, ini teman-teman di politeknik di seluruh Indonesia, dan sebentar lagi, karena kita sama-sama tahu, tahun ini ada 10 politeknik yang didorong untuk masuk kepada program BLU. Kalau sekarang kita masih Satker, ya, sebentar akan ke BLU. Jadi marilah dengan semangat yang ada pada diri kita masing-masing, ya, marilah kita berinovasi, ya, dan kita berkolaborasi untuk sama-sama menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak didik kita, diri kita sendiri, dan teman-teman staf kita yang ada di sekitar kita, ya. Dan karena tugas daripada P3M yang diamanatkan oleh Pak Dirjen ataupun juga Pak Menteri, yaitu hilirisasi hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil pengabdian masyarakat. Ya, saya yakin kita juga ya di tahun ini teman-teman, seperti kemarin saya sempat monitor juga, Ibu Katoce dengan teman-teman sudah langsung di lapangan. Kemudian untuk penelitian-penelitian ada teman-teman yang sudah ya menandatangani kerjasama dengan kelompok-kelompok tani, dan kelompok tani menyiapkan lahan atau menyiapkan ternak untuk penelitian-penelitian dalam bidang kita masing-masing. Saya sudah monitor, memang sudah ada beberapa teman dosen yang sudah mempersiapkan itu. Mudah-mudahan apa yang dimaksudkan dengan hilirisasi tadi, kita tidak terlalu repot-repot lagi, tinggal bagaimana penelitian yang kita kerjasama dengan masyarakat, ya, bagaimana masyarakat sudah aplikasi, tinggal kita mengawasi, ya, kita lebih dekat lagi dengan mereka untuk bisa ya diterapkan bukan hanya pada tahun atau saat kita melaksanakan penelitian, tapi paling tidak kalau memang itu sangat bermanfaat bagi mereka dan mereka akan melanjutkan lagi pada tahun-tahun berikut. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Kapus dan teman-teman tim pendukung. Terima kasih ya. Dan semua yang kita lakukan ini adalah demi kita bersama ya, dan demi kemajuan kampus yang kita sama-sama cintai ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Bapak Direktur yang telah membuka kegiatan acara kita pada siang hari ini. Kami juga berterima kasih atas apresiasi yang diberikan bagi kami, tim P3M. Dan acara yang berikut kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Pusat, Pak Krisna Setiawan, untuk memulai kegiatan sosialisasi seputar program P3M. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Vivin. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah bersedia hadir membuka acara sederhana kami ini, acara peluncuran website kami, website P3M, dan juga nanti ada sosialisasi seputar program P3M. Terima kasih juga kepada para wadir, wakil direktur, wadir 1, 2, 3, dan 4, dan juga para kajur mungkin yang sempat hadir hari ini, Ibu Kepala Pusat P4M mungkin juga ya, yang hadir hari ini. Mohon maaf saya belum sempat melihat semuanya. Juga terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dosen, baik peneliti maupun yang sudah melakukan pengabdian.
Baik, saya hanya cuman mau menceritakan sedikit. Mohon izin ya, saya share screen aja. Oke. Ya. Ya, baik. Jadi ini tadi sudah Bapak Direktur sudah membuka dengan mungkin boleh saya bilang sudah meresmikan ya website resmi kami P3M. Nah, nantinya dari website ini kami bisa berbagi informasi dan juga berbagi hal-hal up to date lainnya yang tentunya dengan maksud untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang Bapak Ibu lakukan. Baik, untuk sosialisasi seputar program P3M sebenarnya ini tidak semuanya ya, jadi ini cuma beberapa kegiatan-kegiatan utama yang sudah kami lakukan dan ada juga beberapa yang sedang kami coba buat gitu ya. Nanti mungkin bisa diberikan masukan. Baik, yang pertama untuk sistem informasi. Ya, saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan secara lebih detail karena memang ini sudah memang baru kami gunakan di tahun 2021, tapi Bapak Ibu sudah mencobanya semua dan sudah saya lihat semuanya sudah berhasil menggunakan karena memang tidak terlalu susah ya Bapak Ibu untuk dipelajari. Intinya kami menyiapkan sistem informasi ini dalam rangka membangun sistem dan menata kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk Sivitas Akademika Politeknik Kupang. Aplikasi ini memang untuk mengelola pengusulan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penelitian. Untuk menjamin pencapaian standar pelaksanaan penelitian di Politeknik Kupang yang meliputi standar isi, standar proses, maupun standar penilaian penelitian itu sendiri. Baik, untuk yang berikutnya, ini e-journal juga sebenarnya juga program yang sudah ada sebelumnya, namun kami coba memperkenalkan kembali gitu. Artinya mungkin ada Bapak Ibu yang belum sempat melihat dan ini kami punya website tersendiri yaitu dengan OJS ya Bapak Ibu. Jadi kita punya e-journal. Di situ ada partner ya, ada juga jurnal pengabdian masyarakat peternakan, ada jurnal vokasi ilmu perikanan, JVIP. Ini yang masih baru yang di koordinator sama Pak Nixon ya. Dan teman-teman, terima kasih. Nanti mungkin ke depannya Bapak Ibu untuk kami berharap kalau bisa setiap prodi mungkin ya punya jurnal spesifik dari bidang prodi masing-masing. Jadi intinya sebenarnya ini untuk meningkatkan daya saing dan juga membuktikan bahwa Politeknik mampu gitu ya menghasilkan tulisan-tulisan yang baik gitu melalui jurnal-jurnal yang kita kelola secara mandiri. Dan memang untuk di tahun 2021 ini baru partner yang akan mencoba mengajukan untuk mendapatkan status Sinta ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan status Sinta. Baik itu nanti mungkin kalau tidak salah informasi dari Pak Basri selaku beliau yang akan mengurusin untuk publikasinya, itu kita bisa mendapat kurang lebih Sinta 4 atau Sinta 5 ya paling rendah. Mudah-mudahan bisa sampai Sinta 4 gitu ya. Kita berharap semuanya bisa sampai di Sinta keempat. Baik, oke. Berikutnya. Ya, sepertinya agak sedikit. Ya, oke. Baik, untuk sentra kekayaan intelektual atau sentra KI, ini memang baru kami coba buat begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini memang kami berupaya untuk bagaimana kami bisa menjadi semacam event organizer, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya hasil penelitian yang punya potensi untuk di HKI-kan atau di KI-kan itu bisa melalui kami begitu ceritanya. Jadi nanti kami bisa sebagai media paten atau paten sederhana atau mungkin hak cipta, merek gitu ya. Jadi artinya di sini kami berusaha agar produk atau hasil daripada penelitian Bapak Ibu itu bisa dipatenkan gitu. Karena memang ini
menjadi concern kami juga ke depan. Kami ingin sekali hasil penelitian-penelitian yang sudah Bapak Ibu hasilkan itu bisa dipatenkan gitu ya Bu ya. Oke. Berikutnya untuk sentra layanan penerbitan ini juga baru kami coba buat, karena di sini kami melihat Politani kan sudah punya ISBN ya, ISBN kalau tidak salah, dan kami ingin hidupkan terus begitu dengan cara kami akan menjadi juga kurang lebih di sini kami akan mencoba mengkoordinir Bapak Ibu yang ingin membuat buku ilmiah, buku panduan, modul, buku tes dan seterusnya yang punya ISBN begitu. Jadi di sini kami coba mengkoordinir begitu ya kurang lebih, karena di kedepannya kami berharap kita juga bisa menjadi unit kerja yang mandiri dan bisa bekerja sama dengan penerbit anggota KAPI. Ini sudah ada arah ke sana. Kami mencoba membuat rumusan-rumusan dulu. Jadi di tahun ini kami mencoba menghasilkan rumusan dulu untuk sentra layanan penerbitan maupun sentra kekayaan intelektual. Untuk seminar nasional saya rasa ini sudah kita selenggarakan setiap tahun, dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyelenggarakan seminar nasional yang ketiga, dan di tahun ini kami juga berharap bisa melaksanakan lagi seminar nasional Politani yang keempat. Jadi diharapkan dengan cara melalui seminar nasional yang rutin kami lakukan bisa menguatkan peran Politani dalam rangka mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan yang tentunya mendukung dunia usaha dan industri serta masyarakat pada umumnya. Baik, nah berikutnya ada survei kepuasan layanan pengguna. Ini juga kami buat tentunya dengan maksud untuk menyiapkan atau menyediakan data bagi Bapak Ibu nanti dari program studi yang membutuhkan data tentang kepuasan layanan pengguna. Jadi kami sini ada kepuasan layanan pengguna dosen maupun mitra, baik dalam bidang penelitian maupun dalam bidang pengabdian. Jadi untuk mengukur tingkat kepuasan peneliti atau pengabdi, begitu kurang lebih Bapak Ibu, dan mitra juga terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan pengukuran kepuasan pengguna ini dilakukan secara online melalui respon rate pengguna layanan melalui menu laman kami. Jadi kami juga sudah menyiapkan di website kami di situ, di menu survei, Bapak Ibu tinggal klik saja, nanti tinggal memilih saja mengisi untuk sebagai dosen atau nanti mitra. Mungkin nanti mitranya dibantu aja Bapak Ibu kalau misalkan agak dalam tanda kutip mungkin gaptek dalam bidang teknologi, tapi mungkin bisa dibantu untuk membantu mengisinya saja untuk mendapatkan data layanan kepuasan layanan penggunanya. Oke, saya rasa itu, dan berikutnya untuk mohon maaf ini sepertinya ya oke. Baik, untuk yang program kemitraan dan kerjasama penelitian memang ini sedang kami coba buat, dan kami rencanakan baru bisa nanti di tahun 2022. Jadi nanti bentuknya dalam bentuk kolaborasi riset, joint riset mungkin skala nasional dan internasional. Dan kami berharap nanti di tahun depan mungkin Bapak Ibu yang sudah bergelar doktor ini ya bisa berkumpul dan bisa membuat sebuah kemitraan dan kerjasama dalam bidang penelitian maupun pengabdian yang berskala internasional. Jadi nanti kami dari institusi akan menyiapkan dana join ya, dan jadi bukan ini tapi dana join untuk riset skala internasional ya. Jadi kami berharap sekali dengan adanya kemitraan dan kerjasama dalam bidang penelitian ini tentunya dalam bentuk mungkin kurang lebih seperti riset atau joint riset, kolaborasi riset seperti ini diharapkan kita bisa menghasilkan riset-riset yang lebih berkualitas gitu ya, dan tentunya kita bisa bekerja sama dengan mitra skala internasional, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan berikutnya, untuk yang reward hasil publikasi dan kekayaan intelektual ini juga sebenarnya sudah setiap tahun dilaksanakan. Jadi ini memang bentuknya berupa penghargaan kepada para dosen Politani Kupang yang berhasil memperoleh kekayaan intelektual. Jadi makanya kami mendorong Bapak Ibu dosen untuk
menghasilkan penelitian yang punya potensi untuk di-KI-kan ya, untuk dijadikan kekayaan intelektual. Begitu juga dengan jurnal-jurnalnya ya, mungkin kami akan membantu dengan memberikan reward. Jadi setelah Bapak Ibu berhasil mempublish, setelah Bapak Ibu berhasil mendapatkan paten, maka kami akan bantu dengan memberikan penghargaan. Ya, institusi akan membantu dengan memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu. Begitu juga dengan buku ilmiah hasil penelitian, kami akan berikan reward seperti tahun-tahun kemarin yang sudah kami berikan. Pemberian reward ini mungkin akan diberikan biasanya kita pada saat pelaksanaan seminar nasional Politani, ya itu kami berikan pada saat acara pemberian penghargaan, kurang lebih seperti itu yang sudah kami lakukan. Baik, ini cuma the next program yang kami coba buat, mudah-mudahan bisa kami laksanakan beberapa yang bisa kami laksanakan di tahun ini, tapi itu juga nanti akan kembali lagi pada tergantung pada pembiayaan nanti yang bisa kami dapatkan. Tapi untuk yang kami bisa tawarkan ya, jadi kami sempat kemarin ngobrol, bagaimana kalau kita bikin semacam acara bincang santai gitu. Jadi itu semacam diskusi dan juga konsultasi daring via Zoom yang tentunya akan membahas berbagai permasalahan yang dialami oleh Bapak Ibu mungkin seputar SIM P3M, terkait dengan mungkin Sipliptamas, OJS, tentang Sinta, Google Scholar, dan lain-lain. Jadi semacam acara santai gitu saja. Jadi mungkin kita bisa menjadwalkan dalam waktu 1 bulan sekali, atau tergantung kesibukan Bapak Ibu masing-masing dan juga mungkin waktu yang tersedia. Jadi mungkin kurang lebih sejam kita ngumpul, kita bareng dalam bentuk daring gitu ya. Jadi mungkin kita bisa menghadirkan narasumber terpercaya, bisa saja. Mungkin saya nanti bisa minta bantuan kepada teman-teman di Poltek lain, kalau mereka bersedia, mungkin bisa sharing juga di situ. Jadi kita sama-sama belajar begitu Bapak Ibu. Kurang lebih itu. Jadi kami coba merancang kegiatan apa nih yang bisa lebih santai gitu, tapi juga ada hasil yang baik begitu. Terus untuk yang the next program yang kedua, memang ini kami ingin sekali membuat workshop penulisan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kami bagaimana mungkin memberikan tips dan trik untuk setiap Bapak Ibu peneliti yang mau membuat proposal yang sesuai dengan panduan, tentunya agar bisa dapat lolos untuk didanai oleh DRPM. Serta bagaimana kita meningkatkan penelitian, kualitas penelitian dan pengabdian yang selama ini sudah kita laksanakan. Mungkin ini saya berharap bisa setiap tahun kami lakukan, tentunya dengan penelitian berbeda. Kalau dia sudah ikut ya mungkin nanti berikutnya ke bagian yang lainnya dan seterusnya. Dan harapan kami bisa menghadirkan reviewer nasional sebagai narasumbernya. Tentu mereka pasti akan bisa memberikan strategi-strategi jitu bagaimana agar kita semua bisa lolos ya, artinya bisa lolos untuk didanai oleh DRPM. Baik, berikutnya sama, kami juga coba bagaimana kira-kira kami membuat workshop penyusunan dan pengajuan paten, hak cipta, dan desain industri. Tentunya kegiatan ini akan dilaksanakan tentu dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum dan HAM. Kalau tidak salah juga kita juga sudah punya MOU kerjasama ya, Ibu Wadir 4 kemarin kita juga sudah punya kerjasama dengan Kemenhum HAM. Jadi mungkin tinggal kita action-nya saja, kita mau bikin apa, kita menghubungi mereka mungkin ya. Jadi kita bisa bikin workshop bagaimana bisa membuat paten yang baik, paten yang bisa jadi, drafting paten dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, dan mungkin kalau ada nanti di sesi diskusi, ada Bapak Ibu yang punya ide-ide lain untuk the next program kami, silahkan bisa di-share nanti di diskusi nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator Ibu Vivin. Terima kasih, mohon maaf atas hal yang tidak saya sadari tadi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Kepala Pusat yang telah mempresentasikan program-program kerja dari P3M. Pada sesi yang berikut, kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Saya memberikan sesi pertama ini 3 orang penanya. Nanti mungkin setiap pertanyaan langsung direspon oleh Pak Iwan. Ya, baik. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mengikuti Zoom untuk
memberikan pertanyaan maupun usul saran bagi kami P3M. Kepada Bapak Ibu kami silakan. Dari Pak Anton, Bu. Ya, silakan baik, Pak Anton. Ya. Semua, selamat siang Pak Direktur, Pak Kapus, dan para wadir, Bapak Ibu dosen. Pak Iwan, saya ingin bertanya sedikit terkait dengan usaha pengurusan hak cipta. Okay. Apakah itu sudah bisa dijalankan sekarang soal fasilitasi dari kampus, dari P3M? Baik. Ya, baik. Masih ada, Pak? Halo, Pak Anton. Ya, itu saja. Apakah sudah baik. dari sekarang actionnya tentang itu? Ya, baik. Mungkin langsung direspon oleh Pak Iwan. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Anton. Jadi untuk pengurusan hak cipta, ya sebenarnya sih kami jujur saja kami belum siap 100%, tapi boleh Bapak, artinya begini. Kami sementara lagi proses, nanti kami akan memberikan info selanjutnya terkait dengan sentra KI kami yang sedang kami coba buat ini. Kalau memang Pak Anton sudah punya hasil penelitian yang siap untuk dipatenkan, boleh berkoordinasi dengan kami Pak Anton. Nanti coba kami bantu dalam hal apanya nanti begitu. Saya akan coba berdiskusi dengan tim sentra KI-nya, begitu kurang lebih ya Pak Anton. Tapi monggo silahkan kalau memang di tahun ini Pak Anton sudah punya hasil penelitian yang punya potensi untuk dipatenkan, silahkan. Untuk hak cipta apa Iwan? Untuk hak cipta yang buku kemarin ya. Oh ya, hak cipta, oke. Hak cipta. Silakan Pak Anton, boleh berdiskusi dengan kami. Silakan. Kami terima kasih, membuka pintu selebar-lebarnya. Oke, begitu aja mungkin Pak Anton. Ya. Terima kasih Bu Vivien. Ya, baik. Pertanyaan berikut kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu. Ibu Vivien, Ibu Eko. Ya, Ibu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Saya ini berkaitan dengan pertanyaannya Pak Anton Jehemat tadi mengenai KI ya. Kebetulan saya punya tahun ini saya harus mengurus itu. Apakah pengurusannya itu yang disampaikan tadi oleh Pak Iwan itu hanya sebatas administrasinya saja atau juga dengan pembiayaannya untuk yang diberikan ke kami itu dari P2M itu, apakah hanya sebatas administrasi yang misalnya kita perlu memasukkan deskripsi dan surat-surat untuk pengurusan HKI itu, atau lengkap dengan biaya-biayanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Iwan, Bapak Ibu, Bapak Direktur, Bapak Wadir, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Eko. Saya berikan kesempatan kepada Pak Iwan ya untuk langsung merespon. Oke Ibu. Jadi untuk Ibu Eko, nanti untuk sentra KI ini kami akan membantu dalam hal administrasi. Namun untuk pembiayaan itu tentunya ini belum kami bicarakan secara detail. Tapi intinya kalau pembiayaan mungkin akan melalui mohon maaf, mungkin kami belum bisa menjawab untuk pembiayaannya ya. Nanti kami coba berdiskusi dengan Wadir 2. Tapi apakah Pak Wadir 2 ada ya atau tidak ada ya? Oke, mungkin beliau tidak ikut. Tapi nanti kami coba membicarakan kembali untuk masalah pembiayaan. Tapi intinya sih kami akan membantu dari segi dari segi pengurusan administrasinya. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu dosen dalam mengajukan kekayaan intelektualnya. Tapi untuk masalah pembiayaannya, mohon maaf kami belum
bisa menjawab dulu karena kami sedang merancang rumusannya. Nanti kalau rumusannya sudah jadi akan kami informasikan kemudian. Kurang lebih seperti itu ya Ibu Eko. Terima kasih. Boleh kasih info tambahan sedikit Pak Iwan? Oh iya, silakan Iya. boleh Pak Anton. Silakan Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau berkaitan dengan ada hubungannya dengan pertanyaan dari Ibu Eko, kalau informasi yang saya dapat kebetulan saya baru sedang kontak-kontak dengan penerbit, katanya kalau diurusi oleh kampus itu memang dari segi biaya lebih murah dibandingkan dengan urus pribadi karena sifatnya melembaga katanya. Itu info dari penerbit Andi. Ya. Sehingga Maksudnya, kalau bisa difasilitasi maaf Pak mungkin Anton, Bukan penerbit, bukan buku ini Pak, maksudnya- ini HKI. Oh iya, oke. Kekayaan Sorry. Oke, nggak apa-apa Pak Anton, terima kasih sarannya. Ya. Informasinya? Terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Oke, baik. Saya berikan kesempatan berikut bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan usul saran. Saya persilakan. Bu Kevin, Ibu Sofi. Oh ya Ibu. Silakan Ibu. Saya ya. Bu, halo Ibu, Ibu tidak menyebut. Halo Ibu. Suaranya tidak kedengaran. Silakan Ibu Sofi, suaranya nggak kedengaran. Terima kasih. Ya. Oh maaf. Ibu Sofi dan saya mau ngomong tadi belum disebut, saya pikir online. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu. Pak Iwan. Di bagian pertama saya mengucapkan selamat untuk peluncuran official website dan sosialisasi program P3M hari ini. Saya punya 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama tentang reward. Setiap kali ada seminar, setiap tahun biasanya ada reward dari P3M pada dosen-dosen yang telah melakukan sudah ada publikasi di jurnal internasional. Saya sangat senang akan reward itu. Saya beri apresiasi karena saya juga pernah dapat. Ya, saya mau usul kalau nggak bisa dan dari segi anggaran memungkinkan, kalau bisa rewardnya tidak hanya seperti itu atau bisa lebih variasi bentuknya tergantung anggaran yang tersedia. Misalnya dosen-dosen yang sudah publikasi itu misalnya diberikan, misalnya contoh memberikan penghargaan kepada dosennya dalam 1 tahun publikasinya lebih dari 1 atau banyak publikasinya, mungkin dalam bentuk apa saya tidak tahu, tapi ada penghargaan lebih. Artinya ketika itu dilakukan, kita tidak hanya terpaku pada satu bentuk bahwa seminar hanya diberikan reward pada saat seminar, tapi mungkin di luar seminar itu mungkin ada momen-momen lain di mana momen publikasi, momen mempromosikan P3M kita dan pusat P3M akan lebih banyak variasi kegiatannya, lebih dikenal ketika tidak hanya dari seminar rewardnya. Itu mungkin juga diberi kemudahan mengakses publikasi atau seperti apa. Yang pertama, yang kedua tentang jadwal. Tadi saya dengar ada program-program dari P3M yang luar biasa bagus. Saya usul kalau bisa ada jaringan, atau tadi Pak Kapus menyinggung tentang MOU, sudah ada MOU dengan beberapa jurnal, dengan beberapa pengelola jurnal. Nah, langkah baiknya jika sudah ada MOU seperti itu, daftar jurnal dan jadwal publikasinya jika berkenan dan ada di pusat P3M boleh diinformasikan kepada kami sebagai dosen. Misalnya yang segera dibuka untuk menerima artikel adalah jurnal-jurnal ini dengan status terindeks atau seperti apa, akreditasinya seperti apa, kalau boleh disampaikan kepada para dosen sehingga kami juga diingatkan, oh ini dalam waktu dekat kami punya artikel bisa dibebaskan kemana. Yang kedua, yang ketiga Pak, kalau ada acara bincang-bincang ilmiah tadi, saya usulkan 2 topik Pak, kalau berkenan Pak dan Ibu Pipin.
Pertama tentang mungkin teman-teman dosen yang sudah punya pengalaman diminta sharing tentang pertama bagaimana mengurus paten atau hak kekayaan intelektual, bagaimana prosesnya, bagaimana tahapan dan biaya dan sebagainya bisa di-share. Yang kedua tentang bagaimana lolos jurnal terindeks. Mungkin dua itu yang bisa di-sharekan jika ada forum bincang-bincang ilmiah santai di P3M. Terima kasih Bapak Ibu, itu usul saya. Saran saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Ibu Sofi. Mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Iwan. Baik, Jadi yang pertama mungkin terkait dengan reward. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu Vivin. Oke, terima kasih buat Ibu Sofi. Jadi saran dari Ibu Sofi terkait dengan reward, ya, reward ini kalau bisa lebih variatif atau lebih banyak lagi, jangan yang artinya bukan yang seperti kemarin saja atau ditambah gitu ya, Ibu Sofi. Kurang lebih tadi saya menangkapnya Ibu Sofi bilang kalau bisa ada yang lain-lain lagi gitu. Jadi lebih variatif dan bukan cuman hanya sekedar memberikan saya kemarin pada saat acara seminar. Baik Ibu, akan kami coba pertimbangkan nanti karena memang ini semuanya terkait dengan pembiayaan. Tapi itu usul yang baik sekali. Jadi kami biar membuat reward yang lebih variatif ya, begitu ya. Artinya lebih banyak hal yang tentunya dengan maksud pemberian reward ini sebenarnya untuk memotivasi Bapak Ibu semua ya. Jadi memotivasi kita semua untuk lebih meningkatkan kualitas penelitian yang kita hasilkan. Kurang lebih seperti itu. Terus yang nomor 2 itu, oh ya, terkait dengan jurnal penelitian maupun pengabdian dengan kami kan memang untuk kepala pusat, kami punya WA group ya, kami punya grup gitu, dan kan kami juga punya organisasi yaitu Indonesian Society of Applied Science (ISAS). Oke, nanti bisa saya coba mengumpulkan kurang lebih informasi jurnal-jurnal penelitian maupun pengabdian. Tapi untuk sekedar informasi Bapak Ibu, memang di ISAS ini kami kebanyakan jurnal-jurnal yang teknik gitu ya. Jadi memang yang pertanian, karena kami kan yang di Politeknik Pertanian itu cuma ada 4 Bapak Ibu, yaitu di Pangkep, Samarinda, Politeknik Kupang, sama satunya saya lupa apa ya. Pangkep, Samarinda, Payakumbuh ya. Nah, itu aja. Dan selebihnya dari 44 politeknik itu semuanya yang lainnya campur-campur ya. Jadi satu teknik, ada pertaniannya dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, nanti kami coba membuat list begitu ya, akan kami bantu share ke web gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di situ jadwal jadwal terbitnya, jadwal penerimaan submit papernya dan lain sebagainya gitu. Nanti akan coba kami desain nanti. Terus yang ketiga, ini untuk yang acara bincang-bincang santai itu tidak terbatas untuk topik-topik tertentu saja, tapi bebas gitu maksud saya. Nanti mungkin setiap minggu depan atau misalnya bulan depan kita mau membahas apa nih gitu. Jadi kita siapkan dulu gitu. Siapkan tentu narasumbernya mungkin. Siapa nih yang nanti yang mau bercerita atau topik apa yang mau dibicarakan gitu. Kita mau ngebahas apa nih? Kalau kita mau ngebahas tentang paten, oh ya nanti kita coba cari teman-teman di kampus siapa nih yang sudah pernah mengurus draft paten, bagaimana cara mengurusnya. Jadi tidak terbatas hanya tema-tema yang tadi saya sampaikan itu tidak. Jadi umum, jadi bebas. Mau apa saja kita sepakati, baru kita bikin acara bincang-bincang santainya. Kurang lebih seperti itu mungkin Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Sofi. Kalau mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Terima kasih, Bu Vivien. Ya, baik. Terima kasih, Pak Iwan. Mungkin kita buka lagi untuk 2 penanya. Boleh, Ibu? Ya, silakan Ibu Katoce. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, pertama-tama juga saya ucapkan selamat ya kepada P3M karena saya lihat beberapa tahun terakhir ini P3M semakin maju ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Dengan kondisi yang ada ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu Sofi tadi menyangkut reward. Yang ketiga, untuk seminar nasional Pak, kalau bisa nanti dibuka juga untuk mahasiswa-mahasiswa D4 itu Pak.
Karena mereka kan punya hasil-hasil penelitian yang bisa dipublikasikan, kemudian bisa dibuat poster, sehingga lebih bervariasi. Karena bisa saja pada saat seminar berlangsung banyak dosen yang mungkin tidak terlalu aktif ya, bukan tidak terlalu aktif, tapi mungkin belum ada yang bisa dipublikasikan. Tapi mahasiswa sudah beberapa tahun terakhir ini kan mereka meneliti, itu bisa diberikan motivasi kepada mereka untuk bagaimana untuk menjadi seorang public speaking, jadi seorang penulis, yang suatu saat mungkin mereka juga kepingin sekolah S2, S3, dan seterusnya, mereka sudah punya pengalaman. Mungkin itu usul konkret dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Katoce atas usul sarannya bagi kami, dan terima kasih atas apresiasinya bagi kami P3M. Mungkin Pak Iwan mau menanggapi. Kayaknya ini usul semua nih ya Bu Katoce. Terima kasih Bu Katoce atas apresiasinya juga. Terus usul-usul akan kami pertimbangkan semuanya. Dan ini usul-usul yang baik sekali untuk kedepannya. Kalau memang nanti mahasiswa D4 bisa juga, nanti coba kami atur lagi bagaimana nanti. Terima kasih Ibu Katoce. Ya, Ibu. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan usul saran, kami silahkan. Baik, di kolom chat ada Ibu Sema mungkin minta agar diinfo juga buat teman-teman dosen yang lain sehingga dapat mempersiapkan draft buku yang mau diterbitkan. Jadi nanti kami akan menginformasikan kepada teman-teman dosen sehingga bisa menyiapkan berkas-berkas yang akan diusulkan untuk menerbitkan buku. Ya, terima kasih Ibu Sema. Ya, boleh Ibu Sema. Terima kasih Ibu Sema usulnya. Mungkin ada yang lain? Di kolom Masih chat, ada yang lain? Di kolom chat? Oh, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. Saya Bu Siti. Oh ya. Oh ya, silakan Bu. Silakan Ibu Maria Medo. Ya, silakan. Iya, terima kasih Pak Iwan. Saya agak terlambat tadi. Iya, Bu. Mungkin, ya, Ibu. Iya, agak terlambat untuk mendapatkan info-info tentang program-program P2M. Hanya saya setuju dengan beberapa program tadi yang terakhir itu, yang untuk pengajuan hak paten. Mungkin itu saya rasa banyak penelitian dosen-dosen ini yang belum dipatenkan ya. Termasuk saya ini sudah beberapa produk yang belum dipatenkan. Terus yang kedua, saya mungkin boleh usul untuk P2M ini mungkin silakan Bu. Sebagai satu program ini mungkin bisa memfasilitasi untuk mempublish artikel-artikel atau karya-karya ilmiah dari Bapak Ibu dosen ke jurnal-jurnal yang masuk dalam SITA atau apa. Saya rasa banyak tulisan, tapi mungkin karena ada masalah-masalah atau kendala-kendala yang lain, mungkin tim atau di P2M itu bisa memfasilitasi pembiayaan, termasuk misalnya untuk itu pasti akan dilimpahkan ke dosennya. Kemudian mungkin ada pembiayaan yang harus ditetapkan di P2M. Saya rasa baik juga, mengingat proses mungkin untuk mempercepat atau memperlancar untuk mempublish artikel-artikel ke jurnal-jurnal singkat, mungkin itu lebih baik, lancar, begitu. Terima kasih Pak Iwan. Ya, baik, terima kasih Ibu Maria Medo. Pak Iwan, silakan langsung menanggapi. Baik, terima kasih Bu Maria Medo atas usul sarannya. Oke, kami coba pertimbangkan lagi Bu nanti ya untuk
bagaimana memfasilitasi Bapak Ibu dalam mempublish artikel-artikel ilmiah di jurnal. Nanti akan kami coba bicarakan, kami diskusikan di tim P3M, mungkin seperti apa. Nanti kami informasikan kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sudah fix, kurang lebih seperti itu ya, Ibu Maria Medo. Terima kasih, Ibu Vivin. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Ibu Maria Medo. Iya, Bu. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau memberikan pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin Kalau kita memang sudah tidak ada, boleh. Bu ya, Vivin. tidak ada di kolom saya juga tidak ada. Mungkin kita bisa mengakhiri acara pada siang hari ini. Kami silakan kepada Pak Iwan selaku Kepala Pusat untuk menutup acara ini. Baik. Mungkin Bapak Direktur ya, atau gimana yang menutup? Mohon maaf nih. Mohon maaf Pak Direktur, mungkin kalau Pak Direktur berkenan, mungkin Pak Direktur tadi yang membuka, jadi Pak Direktur menutup juga kegiatan acara kami ini. Terima kasih Pak Direktur. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan, Ibu Vivin, dan juga semua teman-teman dosen yang sempat berpartisipasi di kegiatan dari teman-teman di P2M pada siang hari ini. Dan ini kelihatannya ini banyak ya, semangatnya ini semua sudah ada, tinggal bagaimana kita ya itu tadi ya kita rangkum dalam ya tadi awal dari diskusi-diskusi kecil seperti yang digagas oleh teman-teman dari P2M dengan Pak Kepala Pusat. Ini kita gagas dulu, kemudian ini banyak hal. Jadi dan juga ini saya ikuti memang ini terutama masalah haki, karena kemarin ada Ibu Helda kalau tidak salah yang mengurus haki, dan juga mungkin coba nanti Pak Kepala Pusat kita akan diskusi dengan bagian Kumham yang menangani masalah ini, karena kalau bisa kita bisa karena memang haki ini memang masuk lewat lembaga, tapi kalau nanti kita bikin jaringan khusus lah atau bagian khusus dari P2M, sehingga karena kan kemarin itu komunikasi yang agak lambat karena suratnya masuk harus ke ya bukan berarti direktur mau masa bodoh atau mau lepas, tidak ya. Kalau nanti kalau sudah dengan P2M, karena itu dia mulai dari dia melihat hal-hal yang mau dipatenkan apa menjadi ini milik ini si peneliti. Habis itu ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih dalam. Saya ikuti kemarin yang dengan Ibu Helda punya itu. Nah ini kan butuh komunikasi yang lebih intens sehingga kita bisa lebih cepat dalam mendapat keputusan-keputusan itu. Kalau putar lewat kami ya memang ini nanti panjang dia dengan administrasi. Tapi kalau dengan P2M langsung, kemudian nanti kalau patennya itu hakinya sudah oke, nah baru kita sama-sama buka, ya itu saya rasa itu lebih baik. Karena itu tadi, karena kita punya mekanisme komunikasi dengan, baik bersurat maupun ini jalurnya cukup panjang ini. Sehingga karena ini untuk pengurusan haki dan segala macam ini butuh tindak lanjut yang cepat. Jadi itu mungkin nanti kita akan diskusi lanjut nanti. Baik, saya karena sudah tadi disampaikan, jadi untuk siang hari ini sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut partisipasi, itu Bapak Ibu dosen dan teman-teman dari P2M, Pak Kepala P2M sudah berinisiatif pagi hari ini, siang hari ini kita ketemu untuk meluncurkan ya websitenya P3M Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Mudah-mudahan
apa yang diharapkan oleh teman-teman semua melalui diskusi singkat tadi, bisa kita sama-sama bersepakat untuk bagaimana kita memikirkan untuk dirangkum menjadi sesuatu yang lebih terstruktur, lebih ilmiah, sehingga kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain, ya, baik untuk masyarakat dan juga teman-teman kita di politeknik yang lain. Karena memang seperti disampaikan oleh Pak Kapus tadi, memang di ISAS itu kita politeknik ini hanya ada yang pertanian cuma 6. Kupang, Jember, Payakumbuh, Lampung, sama Samarinda, dengan Ujung Pandang, Pangkep. Pangkep, ya. Ya, Pangkep itu kekhususan perikanan, Lampung itu perkebunan dan pangan, Jember juga pangan, kemudian Payakumbuh, kemudian yang Samarinda itu kekhususan kehutanan. Kalau kita di Kupang, kekhususannya itu peternakan dan lahan kering. Jadi marilah kita kan sekarang itu asas awal pembangunannya. Jadi memang di penulisan-penulisan yang tadi disampaikan Pak Kapus, memang itu lebih banyak didominasi teman-teman dari engineering, ya. Dan memang mereka politeknik ini mereka lebih duluan dari kita, ya. Pelaksanaan apa mulai dibangun dan mulai kegiatan proses belajar mengajar mereka itu kira-kira ya 5 tahun apa 10 tahun duluan dari kita. Jadi itu bukan masalah, ya. Marilah kita sama-sama dalam bidang tugas kita, ya. Kita sama-sama bagaimana mensejahterakan diri kita sendiri dan banyak orang di sekitar kita, ya, terutama masyarakat umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan berakhirnya diskusi kami, maka kegiatan untuk peluncuran website P3M Politeknik Pertanian Negeri Kupang saya nyatakan ditutup dengan resmi. Selamat siang. Mungkin kita bisa foto bersama dulu, Pak Direktur, Ibu Vivin. Ibu Vivin bisa foto bersama, Pak Basri mungkin? Iya, saya. Ya, silakan mungkin Pak Basri. Bapak Ibu yang lain bisa mengaktifkan videonya. Lain, oke. Oke, bisa sudah. Ibu Katoce mungkin, Ibu Dina, Ibu Nina, Pak Kris, Ibu Sema, Pak Julianus Dising mungkin mohon mengaktifkan videonya untuk kita melakukan sesi foto bersama. Oke Bapak Ibu, saya foto. Untuk itu silakan memberikan senyum terbaik dari Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Yang halaman kedua belum Pak Basri mungkin? Oh iya. Halaman keduanya apanya? Yang halaman kedua. Ya. Yang lain mungkin bisa mengaktifkan videonya. Ada Ibu Kiske, Ibu Eni, Pak Nahar. Oke. Ibu Sema. Oke. Iya. Mungkin yang ada Ibu sudah. Oke. Saya akan mengambil foto Bapak Ibu. Silakan senyum terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Vivin. Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah berkenan menutup acara peluncuran website P3M. Kami juga berterima kasih kepada para wadir 1, wadir 2, wadir 3, dan 4, serta Ibu Kepala P4M yang berkenan hadir. Dan kami juga berterima kasih pada Bapak, Ibu dosen semua yang telah sempatkan waktu untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Dengan demikian berakhir sudah acara peluncuran website P3M dan semoga program-program kami dapat kami laksanakan, dan apabila ada kendala mungkin kami minta kesediaan atau usul saran dari pimpinan ataupun rekan-rekan tim dosen sehingga kita sama-sama dapat mewujudkan atau meningkatkan kinerja dari kampus kita Puritani. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih bagi kita semua. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Nah, sukses ya, Pak Iwan. Selamat siang, Pak Iwan dan teman-teman. Terima kasih Pak Kris, Bu Katoce, dan teman-teman semuanya. Paling Oh, ada Zoom itu. ada. Terima kasih Bu Marci. Oke, kita tutup ya, Pak Basri. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya live juga. Terima kasih, Bu. Iya. Mungkin Pak Basri, atas ketuanya, teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.